Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke anak-anak, seperti di video sebelumnya, Ibu sudah menjanjikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai pohon faktor. Pembahasan kali ini sangat erat keterkaitannya dengan bahasan yang sebelumnya, yaitu tentang bilangan prima. Jadi, make sure kalian sudah benar-benar paham apa itu bilangan prima, agar di bahasan kali ini kalian sudah nggak bingung lagi. Oke, sekarang kita mulai belajarnya ya. Anak-anak, kalian tahu nggak apa itu pohon faktor? Belum, Bu. Jadi, pohon faktor adalah suatu proses matematika yang digunakan untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan. Kenapa disebut pohon faktor? Karena bentuknya menyerupai sebuah pohon. Kalau Bu Kia lihat sih seperti pohon cemara. Tapi di lain sisi ini juga terlihat seperti sebuah batang pohon yang memiliki banyak ranting. Bu Kia kasih contoh ya. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan 20. Maka kalian bisa menggunakan pohon faktor untuk mendapatkan jawabannya. Langkah-langkahnya, pertama, kalian harus membaginya dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Karena 20 itu adalah bilangan genap, maka pasti dia bisa dibagi dengan 2. Kenapa 2, Bu? Karena 2 adalah bilangan prima yang paling kecil. Kalian harus flashback dari video sebelumnya tentang urutan bilangan prima. Mulai dari yang terkecil yaitu 2. Tapi ini nggak mesti 2 ya anak-anak. Kalau bilangannya itu ganjil, maka otomatis nggak bisa dibagi 2. Kalian bisa memulainya dengan membagi 3 atau 5 atau 7. Seperti itu. Sampai bilangan itu bisa habis terbagi tanpa ada komanya. Langkah kedua yaitu pastikan ujung dari pohon faktornya adalah bilangan prima. Jadi, berdasarkan langkah-langkah tersebut, kita bisa membuat pohon faktornya seperti ini. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 masih bisa dibagi 2 lagi, hasilnya yaitu 5. 5 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya. Berarti kita ke bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 5 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Bilangan prima setelah 3, yaitu 5. Berarti kita selesai sampai sini aja ya. Emang nggak bisa, Bu, 5 dibagi 5? Nggak bisa anak-anak, karena 5 dibagi 5 hasilnya 1, sedangkan 1 itu adalah bukan bilangan prima. Sampai sini paham ya? Kemudian kita bulat-bulatkan bilangan primanya, yaitu 2, 2, dan 5. Maka faktorisasi prima dari bilangan 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Atau kalian juga bisa menulisnya sebagai 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 itu artinya 2-nya ada 2 biji. Nah, sekarang kita buktikan ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Terbukti kan? Contoh 2. Sebutkan faktorisasi prima dari bilangan 90. 90 itu ganjil atau genap? Genap. Jadi, otomatis bisa dibagi 2. Hasilnya 45. 45 itu ganjil atau genap? Ganjil. Berarti nggak bisa dibagi 2. Oke, kita langsung bagi 3. Hasilnya yaitu 15. 15 dibagi lagi dengan 3. Hasilnya 5. Kenapa nggak langsung dibagi 5 aja, Bu? Kenapa harus dibagi 3? Ingat urutannya harus dari bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Oke, tadi ujungnya udah 5, berarti itu udah final. Hasil akhirnya adalah 5.
5 nggak bisa dibagi 3 lagi, dan nggak bisa dibagi 5 karena nanti kalau dibagi 5 hasilnya adalah 1, sedangkan 1 bukan bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari bilangan 20 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau kita juga bisa menuliskannya sebagai 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Hasilnya sama aja. Kita buktikan ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, 6 kali 15 sama dengan 90. Contoh 3. Sebutkan faktorisasi prima dari bilangan 55. Mari kita jawab. 55 itu bilangan ganjil atau genap? Udah pasti ganjil ya. Berarti nggak bisa dibagi 2. Bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Berarti langsung kita bagi 5. Hasilnya 11. 11 itu bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3? Nggak bisa. Bagi 5? Nggak bisa. Bagi 7? Nggak bisa. Ya udah, berarti selesai sampai situ aja. Maka faktorisasi primanya adalah 5 kali 11. Atau kita juga bisa menulisnya dengan 5 pangkat 1 kali 11 pangkat 1. Itu sama aja. Sampai sini paham ya? Oh iya anak-anak, kalian juga harus bisa membedakan antara faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Biar lebih mudahnya kita ambil dari contoh yang tadi, yaitu bilangan 20. Kalau kalian ditanya, sebutkan faktor-faktor dari bilangan 20. Maka kalian bisa menyebutkan perkalian-perkalian apa saja yang menghasilkan 20. Yaitu 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, 5 kali 4, 10 kali 2, dan 20 kali 1. Maka faktor-faktornya yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan faktor prima dari bilangan 20. Cara menjawabnya adalah kita tinggal mencari bilangan prima apa saja yang ada di dalam faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu 2 dan 5. Dan pertanyaan terakhir, sebutkan faktorisasi prima dari bilangan 20. Jadi, faktorisasi prima ini adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima yang menghasilkan bilangan tersebut. Jawabannya yaitu 2 kali 2 kali 5. Nah, itu kan kalau ditanya 3 pertanyaan sekaligus. Bagaimana kalau cuma ditanya 2 pertanyaan aja, Bu Kia? Misalnya gini, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 20. Maka kalian langsung aja bikin pohon faktornya, kemudian tentukan faktorisasi primanya, dan dari situ kita bisa lihat faktor primanya. Kan tadi disebutkan kalau hasil dari faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 5. Maka otomatis faktor primanya adalah 2 dan 5. Seperti itu anak-anak. Contoh lain, sebutkan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 90. Berdasarkan pohon faktor yang sudah kita buat, maka faktorisasi prima dari bilangan 20 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Sedangkan faktor primanya adalah 2, 3, dan 5. Fahim tum? Fahimna, Bu? Oke anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran kali ini. Semoga berkah dan mudah dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. And don't forget to always study hard and pray hard. Kalau ada banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya.